Untuk yang bertanya tentang apa yang sedang terjadi, masalah pertama yang akan kita bicarakan di sini adalah soal direct licensing dalam performing rights. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita perhatikan bahwa hak ekonomi pencipta dan hak ekonomi yang menampilkan itu adalah dua hal yang berbeda, dan itu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dikeluarkan pemerintah nomor 28 tahun 2014. Jadi, di dalam sini bukan hanya tentang mencipta lagu saja, tapi juga tentang seluruh pelaku dalam pelaksanaan hak cipta. Oke, sekarang kita masuk ke pasal yang sedang dipertentangkan. Di bab 2 tentang hak cipta, menjelaskan tentang hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat 3, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Lalu di bab 3 tentang hak terkait, paragraf 1 menjelaskan tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan. Pasal 23 ayat 5, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif atau LMK. Nasril Irham, atau lebih dikenal sebagai Ariel Noah, bersama 28 musisi lainnya, mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi, MK. Gugatan ini diajukan pada 7 Maret 2025 dan saat ini masih dalam tahap registrasi dengan nomor permohonan 33, PU-PAN, MK, AP 303, 2025. Para musisi yang terlibat dalam gugatan ini meminta revisi beberapa pasal dalam UU Hak Cipta, terutama terkait izin penggunaan lagu dalam pertunjukan. Mereka berpendapat bahwa penyanyi seharusnya bisa membawakan lagu tanpa harus memperoleh izin langsung dari pencipta, selama tetap membayar royalti. Menurut mereka, aturan saat ini memberatkan musisi yang hanya berperan sebagai penyanyi atau pelaku pertunjukan, karena harus mendapatkan izin dari pencipta lagu sebelum membawakan karya tersebut. Mereka berpendapat bahwa mekanisme pembayaran royalti sudah cukup untuk menghormati hak pencipta tanpa harus melalui proses perizinan tambahan. Latar belakang gugatan. Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini mengatur bahwa setiap penggunaan karya cipta, termasuk dalam pertunjukan komersial, harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dinilai kurang fleksibel dan dapat menghambat industri musik, terutama bagi musisi yang sering tampil di berbagai acara tanpa waktu yang cukup untuk mengurus perizinan satu persatu. Para musisi yang tergabung dalam gugatan ini menilai bahwa sistem yang lebih sederhana, di mana izin tidak lagi diperlukan asalkan royalti tetap dibayarkan, akan lebih menguntungkan semua pihak. Mereka berargumen bahwa sistem ini tetap menjaga hak pencipta, tetapi juga memberikan kemudahan bagi musisi yang ingin membawakan lagu dalam pertunjukan. Selain itu, mereka juga menyoroti peran lembaga manajemen kolektif, LMK, yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu. Mereka berharap agar pengelolaan royalti lebih transparan dan efisien sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 7 poin permohonan revisi UU Hak Cipta. Dalam dokumen permohonannya, Ariel dan 28 musisi lainnya mengajukan 7 poin utama yang mereka anggap perlu direvisi dalam UU Hak Cipta, yaitu 1. Meminta MK untuk mengabulkan permohonan mereka secara keseluruhan. 2. Revisi Pasal 9 Ayat 3, yang mengatur izin penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial. Mereka meminta agar penyanyi dapat membawakan lagu tanpa izin pencipta, asalkan tetap membayar royalti. 3. Revisi Pasal 23 Ayat 5, dengan mengusulkan agar frasa, setiap orang, yang diwajibkan membayar royalti dimaknai sebagai penyelenggara acara, bukan penyanyi atau musisi yang tampil. 4. Revisi Pasal 81, yang mengatur lisensi untuk pertunjukan komersial. Mereka meminta agar penggunaan karya cipta dalam acara komersial tidak memerlukan lisensi tambahan, selama royalti tetap dibayarkan melalui lembaga manajemen kolektif, LMK. 5. Revisi Pasal 87 Ayat 1, agar pencipta atau pemegang hak cipta diberikan keleluasaan untuk memungut royalti secara langsung, tidak harus melalui mekanisme kolektif, dan tanpa diskriminasi. 6. Revisi Pasal 113 Ayat 2 huruf F, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan mereka meminta agar ketentuan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum. 7. Meminta agar putusan MK nantinya dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara luas. Gugatan ini mendapat dukungan dari banyak musisi dan pelaku industri musik lainnya. Mereka berharap MK dapat mempertimbangkan revisi yang diajukan demi kemajuan industri musik di Indonesia.
Selain itu, berbagai komunitas musik dan organisasi terkait juga ikut memberikan tanggapan terhadap gugatan ini. Beberapa pihak mendukung langkah para musisi ini karena dianggap lebih memudahkan proses kreatif dan pertunjukan musik di Indonesia. Namun, ada pula yang menilai bahwa perubahan ini harus tetap menjaga keseimbangan antara hak pencipta lagu dan kebebasan para musisi dalam membawakan karya orang lain.